Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua. Jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, ini ada hal yang menarik menurut saya. Ini untuk Pi Network luar biasa ya. Jadi ada sesuatu hal yang besar. Kalau menurut saya memang ini hal besar yang perlu kita pahami dan perlu kita ketahui ya. Oke. Sebelum kita membahas apa itu, bukan membahas ya, tapi kita mempelajari bersama ya, mempelajari yang namanya stream fault ya, oke ya, tentang stream fault. Tetapi sebelumnya ada apa dulu? Ini dulu teman-teman. Ini dari GetPay. Ini Pi is scarce katanya, Pi langka ya. Membagi imbalan penambangan sebesar 65 miliar Pi, ya memang alokasinya segitu ya, 65 miliar ya untuk Pionir, kepada 50 juta pengguna saat ini. Kalau misalkan 50 juta kan kemarin informasinya katanya udah nyampe berapa tuh, udah nyampe targetnya kan 100 ya, kemarin itu terakhir bulan 4 ya, bulan 4 tahun ini, bulan 4 bulan 5 itu udah nyampe 75 apa ya kalau nggak salah. Nah ini anggaplah 50 ya. nggak usah besar dulu, anggap 50 juta pengguna saat ini, berarti rata-rata 1.300 Pi per anggota sebetulnya, 1.300. Bayangkan makin lama makin langka ya, kelangkaan ketika jaringan Pi mencapai 100 juta. Yang lebih banyak pengguna terlibat, artinya memang makin betul-betul makin sedikit nantinya. Belum juga yang karena kan total 65 miliar ini sirkulasinya akan terkurangi dengan yang di lock. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun, yang 3 tahun ya. Jadi terlebih kita menghitung value itu kan sirkulasi yang aktif nantinya. Nah sirkulasi yang aktif berapa nih dari 65 miliar, anggaplah 50%-nya berarti 32 miliar. 32 miliar tersirkulasi ya ketika open mainnet ya, nanti akan ketahuan harganya di situ. Nah jadi kira-kira berapa nih ya. Nah, tapi itu ya next lah, karena fixnya kan fiksasinya belum jumlah daripada Pionir ini ya, terakhir. Oke, ini hanya informasi saja bahwa kelangkaan ini terjadi di Pi Network, dan mudah-mudahan ini ya. Oke lah ya. Oke, kita lanjut ke stream fault. Kita lihat di website resminya Pi Network teman-teman. Oke, ini di website resminya Pi Network, berita menarik, stream fault katanya memenangkan hackathon edisi Juli. Oke, mungkin teman-teman banyak yang sudah baca karena ini memang sudah lama ya, 8 September 2023 kemarin ya. Sekarang udah tanggal berapa? Udah tanggal 17 ya. Jadi udah hampir 2 mingguan lah, seminggu setengah ya. Ya ini saya baru bahas ya, karena ada beberapa hal lah ya. Oke, kita coba pelajari. Kami sangat gembira mengumumkan pemenang kedua Pi Hackathon yang sedang berlangsung dan penerimaan penghargaan 10.000 Pi. Waduh, 10.000 mantap ya. Stream Vault telah muncul sebagai tambahan baru ya, yang menjanjikan kepada ekosistem Pi. Pada intinya, Stream Vault adalah platform streaming video berbasis langganan ya, platform streaming video berbasis langganan yang masih dalam tahap awal pengembangan. Ini yang diajukan ke Pi Network ya. Jadi ada platform dari Stream Vault ini, namanya Stream Vault. Ada platform khusus di berbasisnya video untuk pelanggan. Yang membedakannya adalah PC-nya, untuk memberdayakan Pionir untuk melakukan streaming video dan menerima Pi melalui langganan konten, katanya begitu ya. Artinya nanti ada contoh lah ya, contoh teman-teman yang sekarang rame ya, TokTok dan lain sebagainya banyak ya. Kemudian apalagi ya, pokoknya aplikasi-aplikasi yang kita bisa upload video pendek ya, seperti itu. Dan ada juga yang dibayar kita sebagai konten kreator ya. Nah itu nanti, tapi dibayarnya nanti pakai Pi. Tapi bagi pengguna juga, misalnya kayak kita nih mau lebih diperluas lagi untuk jangkauan searchingnya video kita biar lebih banyak yang nonton, kita bayar pakai Pi juga. Kalau sekarang kan bayar pakai USD atau pakai rupiah gitu ya. Oke, kemudian mereka dan komitmennya untuk menjalankan fungsi tersebut. Oke, konsepnya sederhana namun kuat
Ya, konsep sederhana. Pionir dapat menggunakan Pi untuk berlangganan menonton video dan membuat favorit mereka ke StreamVault. Pendekatan ini tidak hanya memberi penghargaan kepada pembuat konten, tetapi juga memberikan cara baru bagi pionir untuk memanfaatkan token Pi mereka. Ya, jadi kalau hobi-hobi video, ya, jadi sekarang kan regulasinya katanya untuk di medsos itu tidak boleh berjualan. Pemerintah Indonesia kemarin di berita di TV ya, banyak yang sell segala macam ya. Tapi nanti kita nggak perlu juga jualan karena memang sirkulasi Pi ini kan ke depan. Nah, bagaimana nanti pembayaran menggunakan Pi? Mengapa kami memilih StreamVault? Ya, kata Kortim. Yang menonjol dari StreamVault adalah fokusnya pada kasus penggunaan kunci tunggal. Ya, penggunaan kunci tunggal. Kunci tunggal itu artinya mungkin kunci keamanan daripada aplikasi itu sendiri. Daripada mencoba menjadi segalanya sekaligus, katanya gitu ya, mereka memilih jalur spesifik untuk memberikan manfaat nyata bagi pionir. Streaming video belum menjadi kasus penggunaan umum pada platform Pi, dan masuknya StreamVault menjanjikan untuk mengisi kesenjangan yang akan menguntungkan pembuat dan konsumen di Pi. Jadi ekosistem Pi ini justru platform yang basisnya memang di video streaming itu belum ada. Nah, kebetulan StreamVault ini masuk, akhirnya dia bisa memenangkan, dan kebetulan juga visi misinya sama, dan kemudian juga dia platformnya juga simple tapi tingkat keamanannya tinggi ya gitu. Pencipta StreamVault memilih untuk mengembangkan Pi karena ya, pencipta StreamVault. Nah, ini bahasa ini nih, nanti kita perdalam. Pencipta StreamVault ya, pembuat memilih untuk mengembangkan Pi karena ya kemampuannya untuk membuat aplikasi dalam ekosistem yang aman dan berfokus pada pengguna adalah sebuah terobosan. Ya, penekanan Pi pada privasi pengguna, keadilan, dan pemberdayaan selaras dengan tujuan aplikasi saya. Artinya dengan aplikasi antara Pi Network dan StreamVault. Kami percaya pada potensi StreamVault ya, dan kami mendukung serta mendorong kelanjutan kerja mereka. Seiring mereka menambahkan lebih banyak fungsi ya dan menyempurnakan aplikasinya, kami sangat antusias untuk melihat bagaimana mereka berkembang dan apa yang akan mereka bawa ke pionir, apa yang akan diberikan ke kita sama StreamVault ini ya. Ayo, nah, kita lihat nanti ya. Basically StreamVault yang akan di launchingkan itu belum ada ya. Jadi nanti ini yang proposal yang diajukan ke pionir ke Kortim itu merupakan sebuah proposal pengajuan daripada platform ya, dan dilombakan di hackathon sana. Tetapi kalau untuk tes aplikasinya dan sebagainya belum. Teman-teman silakan dicek di di brainstorm juga belum bisa kita model dan jenisnya, bentuknya aplikasi seperti apa bagaimana belum ada ya. Tapi nggak apa-apa, kita tunggu. Kata di sini nantikan daftar StreamVault di UI ekosistem di Pi browser di masa mendatang. Jadi belum ada ya di sini, jadi belum gitu teman-teman. Oke. Ini untuk sekilas dari penjelasan Kortim teman-teman. Nah, sekarang sebetulnya apa sih StreamVault ini? Ya, secara harfiah memang stream itu ya bisa berarti sungai kecil ya. Streaming itu kan mengalir ya, mengalir. Jadi bukan sungai kecil yang mengalir, bukan begitu artinya. Mengalir di sini adalah satu kayak model satu jaringan on lah, hidup lah. Ya kayak ngalir lah gitu ya. Videonya artinya bisa diakses oleh siapapun ya melalui jaringan, gitulah. Kemudian kurang lebih begitu ya. Kemudian vault ya, vault ini secara harfiah bisa berangkas ya, bisa kubah. Berangkas ini kan artinya satu kotak ya, satu kotak mungkin di sana ya mirip kayak kotak server lah ya, seperti itu mungkin. Jadi kalau misalkan disatukan StreamVault ini memang secara harfiah artinya kan berangkas aliran. Jadi ada satu berangkas aliran di sana, basically stream video ya. Untuk pengertiannya ya, untuk StreamVault ini jadi rangkaian solusi infrastruktur teman-teman ya, rangkaian solusi infrastruktur keamanan ya yang berfungsi sebagai pondasi ya, sebagai pondasi dan dapat dibangun untuk memenuhi kebutuhan
proyek-proyek yang kita buat, proyek-proyek developer, termasuk proyek Pi Network. Ya, jadi infrastruktur yang bersangkutan dengan video di platform apapun ekosistemnya Pi Network, misalkan contoh di PCN Mall misalkan, atau di GDH atau di mana yang ada hubungannya dengan video. Nanti mungkin apakah entah itu iklannya dan lain sebagainya, atau mungkin kita punya produk nih atau punya game, kita mau iklanin di platformnya GDH. Nah, melalui Streamfold kita bisa order ya. Nanti Streamfold yang coba membantu menyambungkan dengan platform-platform yang ada di ekosistem Pi. Misalkan kayak model sekarang kan teman-teman menggunakan aplikasi apa, tiba-tiba ada kok kita gunain aplikasi luar negeri tapi kok ada iklan Bang Emok gitu. Bang Emok lagi. Ya, jadi jadi ke situ ya. Artinya kan nongol gitu ya. Itu juga salah satu lah. Tapi bukan fokus di situ. Jadi kayak model video streaming itu kan bisa live, artinya kita juga bisa record, bisa save di sana ya. Kita bisa kirim, kemudian kita bisa online langsung. Artinya kayak model Zoom ya. Jadi pokoknya yang berbasis video lah ya, tampilan video di handphone. Nah, ini kerangka infrastrukturnya ya Streamfold ini, teman-teman. Ini ngeri nih karena nyatu dengan open source Web3-nya Pi Network ini. Jadi nggak bisa dianggap enteng juga nih Streamfold ini. Terlebih Core Team bilang visi misinya sama dengan Core Team, makanya oke punya kan gitu. Artinya diloloskan jadi juara hackathon. Kebetulan juga memang untuk sistem keamanannya pun terlihat kokoh lah, terlihat kuat walaupun simpel katanya begitu kan. Jadi Streamfold ini berfokus pada video ya teman-teman. Jadi yang berhubungan dengan Pi Network fokus pada bagian konstruksi video yang ada di seluruh ekosistem Pi Network ya. Yang semua bersangkutan dengan elemen-elemen Web3-nya Pi Network ya. Baik untuk seluruh platform ataupun pengguna atau alias pionir kita gitulah. Konten kreator nantinya ya, misalkan ada aplikasi apalagi ada nih platform yang ada di blockchain-nya Pi Network. Wah, mirip kayak Bang Tok misalkan. Itu nanti kita bisa buat konten di sana, dan itu ada di jaringannya Pi Network misalkan. Kita bukan dapat rupiah lagi nanti, tapi dapat koin Pi Network gitu. Kita bikin konten. Kemudian ada iklan juga. Ya, kemudian ada perusahaan yang dia buat website. Di website itu pengen ada video ini segala macam, tapi nanti akhirnya video itu bisa memberikan income juga. Nah, ini basic, tapi kalau itu ada di jaringannya Pi Network teman-teman. Maksudnya begitu ya. Jadi ini memang basically dari dasar memang seperti itu. Nah, sekarang kita coba agak sedikit masuk ke dalam sedikit tentang Streamfold ini. Nah, ini Streamfold ya, solusi infrastruktur keamanan ya, turnkey, kunci hidup ya, mulai aliran daripada stream video itu sendiri. Streamfold adalah rangkaian lengkap solusi infrastruktur keamanan yang aman dan siap digunakan katanya gitu ya. Setiap unit sudah dimuat. Ini kita coba sedikit teknis daripada infrastruktur Streamfold itu sendiri, agak masuk ke teknis daripada teknologinya, tetapi tidak terlalu ini juga karena bahasanya bahasa teknologi daripada Streamfold itu sendiri. Takutnya malah pusing nanti kita ya. Kita coba pelajari yang simpel-simpel aja. Setiap unit sudah dimuat dan dikonfigurasikan sebelumnya sehingga mengurangi waktu yang Anda habiskan untuk menerapkan dan memelihara sistem Anda. Peralatan Streamfold menangani lebih banyak aliran dibandingkan server siap pakai, sehingga menawarkan, karena ini open source ya, jadi sehingga menawarkan jalur yang jelas untuk merancang sistem yang aman dan dapat diskalakan. Ya, ini sama ya, bisa diskalakan. Wujudkan visi keamanan Anda dengan kinerja terjamin ya, kinerjanya terjamin. Jadi kita mau sebagai konten kreator segala macam, data aman, video juga aman, artinya begitu ya. Jadi dan ini videonya nanti juga terenskripsi dengan aman ya. Tidak mudah juga disusupi virus video kita nanti. Atau misalkan kita upload video
Akhirnya orang iseng pasang apa namanya, bisa saja kan, artinya video kita disisipi virus kemudian nyebar ke yang lain, akhirnya bisa saja kan, ya kita nggak tahu lah. Oke, kemudian ini kita lanjut, manfaat utama StreamVault. Ya, manfaat utamanya adalah sederhanakan dan percepat penerapan Anda. Ini di sini ada jelas. Ya, peralatan StreamVault siap digunakan saat Anda menyalakannya. Jadi peralatan ini nggak on terus, teman-teman. Ini satu keunggulan juga ya. Jadi artinya kita kalau handphone ya aplikasi itu sama kayak cloud ya, cloud mining gitu kan. Artinya ketika kita klik, satu klik nyalain, baru mesinnya nyala gitu. Kalau misalkan kita nggak klik yang cloud mining itu ya mesinnya nggak nyala kan gitu ya. Beda dengan yang rig itu, dia on terus kan, nggak boleh mati. Kalau mati ya loss gitu. Oke, kemudian dari konfigurasi jaringan hingga pencadangan sistem. Wizard konfigurasi intuitif memandu Anda melalui setiap langkah pengaturan awal agar sistem Anda siap dan berjalan lebih cepat. Oke, ini untuk sederhanakan dan percepat penerapan Anda. Kemudian kedua, ya, ini manfaat yang kedua, turunkan resiko organisasi Anda. Artinya setiap unit itu diuji hingga batas kemampuannya dan dilengkapi dengan jaminan kinerja tersertifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan unik proyek Anda. Ini menghilangkan dugaan. Nah, ini secara umum memang apa namanya, manfaat-manfaat utama yang disodorkan ke pengembang ya, artinya ke penetwork. Jadi di sini ada beberapa fitur kelebihan, sederhana, kemudian cepat, resiko ya, ini lebih safety lagi daripada resiko pengembangnya, termasuk di sini juga ekosistem Pi Network juga gitu loh ya. Oke, kemudian minimalkan paparan Anda terhadap ancaman katanya. Nah, ini kan kadang-kadang developer diserang nih cyber, apa namanya, peretas dan lain sebagainya. Ya, baik itu apa namanya, serangan melalui video atau melalui ketikan atau melalui sentuhan dan sebagainya, itu banyak lah ya. Nah, ini cyber lindungi data dan operasi Anda dengan peralatan yang telah diperkeras dan memenuhi standar keamanan cyber terbaru dengan lebih dari 200 pengaturan keamanan yang telah dikonfigurasi sebelumnya pada peralatan siap pakai. Setiap peralatan semakin seaman mungkin langsung dari kotaknya. Wes, mantap ya. Oke, kemudian dibangun untuk keamanan terpadu ya. Peralatan StreamVault sudah dilengkapi dengan platform terpadu pusat keamanan kami. Pendekatan ini mungkin Anda menerapkan solusi tunggal yang menyatukan semua sistem keamanan Anda, meminimalkan sejak infrastruktur Anda dan mengurangi total biaya kepemilikan Anda. Nah, mengurangi, jadi biayanya rendah juga. Makanya nanti ini pengaruh juga ke apa? Picor team ya. Artinya yang berhubungan video ini kan rata-rata bisa, karena berat ya. Jenis file video ini bukan ketikan juga. Jadi kalau di online itu kemungkinan bobot biayanya juga lumayan kan gitu. Kayak model saya ngupload video ya, makan kuota. Kalau video besar panjang ya artinya kuotanya juga lumayan kan gitu. Ya artinya begitulah kurang lebih. Tapi kalau untuk Web3 ini sifatnya base-nya video yang infrastrukturnya menggunakan StreamVault nanti ya, dimana nanti tokenomics-nya artinya sirkulasi ekonominya menggunakan Picoin gitu loh. Nah, ini yang menarik ini. Jadi nanti platform apapun yang ada di ekosistem Pi yang berhubungan dengan video ini akan berhubungan dengan juga base-nya itu adalah infrastrukturnya dengan infrastruktur StreamVault ini. Ini yang menurut saya ini luar biasa karena mencakup keseluruhan gitu yang berhubungan dengan video di ekosistem Pi Network. Nah, sekarang pertanyaannya, ekosistem Pi Network kira-kira global nggak global? Nah, makanya ini pengaruhnya global juga jadinya gitu teman-teman, luar biasa ya. Kemudian mengotomatiskan operasi pemeliharaan. Nah, ini otomatis operasi pemeliharaan. Jadi kalau misalkan ada problem atau apa segala macam, maintenance-nya itu nggak terpusat. Karena memang ini terdesentralisasi ya. Di Web3 juga nanti ada tombol, satu klik tombol di handphone kita atau di platform StreamVault itu ya, kita tinggal kalau ada masalah tinggal klik itu aja. Nanti jadi setelah saya pahami dia ada repair ya, auto repair sendiri. Ini teknologi yang menurut saya luar biasa. Jadi kalau misalkan ada bug, ada apa segala macam di platform yang diakses oleh device kita, itu ada nanti untuk pemeliharaan tersendiri.
Apakah itu nanti pemeliharaan itu sendiri bisa dilakukan mungkin secara personal, apakah kita melalui akun ya atau bagaimana, itu nanti teknisnya saya juga belum tahu, kan platformnya belum launching juga ya. Kemudian selanjutnya, sederhanakan operasi Anda. Artinya segala operasional itu sederhana ya. Desain, pembelian dan segala macam itu simpel. Tidak ya, seperti Paint itu aplikasinya sebenarnya simpel teman-teman. Nggak terlalu ngejelimet kayak aplikasi banyak tuh yang banyak menu ini segala macam gitu. Ya Nicholas memang suka dengan yang simpel-simpel tapi aman gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini teman-teman, portfolio komprehensif untuk memenuhi semua persyaratan. Ini ada stasiun kerja, ya. Ada stasiun kerja di sini, daya yang cukup untuk memutar langsung dan merekam video, definisi tinggi melalui beberapa monitor. Nah, ini untuk stasiun kerja, mungkin di developer ya. Kalau memang developer yang bekerja sama dengan StreamVault ini apa. Tapi kalau untuk Pi Network, karena visi misinya sama, ya bukan berarti semua video konten kreator bisa tampil di core team, bukan begitu ya. Gitu. Tapi artinya ini adalah kerangka keamanan ya daripada para konten kreator atau para pionir lah kita sebagai pengguna. Oke, kemudian keamanan menyeluruh, gabungan operasi server dan stasiun kerja dalam perangkat yang ringkas dan terbaguna. Keamanan menyeluruh. Oke, solusi pemasangan. Wah, ini solusi pemasangan rak yang dapat diskalakan. Nah, karena memang ketika tidak diskalakan ini yang apa namanya, yang khawatir. Artinya dia visi misinya ini sama dengan Pi Network, punya skalabilitas yang panjang ya, kemudian punya agenda-agenda yang sama gitu kan. Makanya mereka juga ya cocok lah arti begitu ya. Kemudian peralatan analisis video yang dibuat khusus ya. Tingkatkan sistem keamanan Anda secara efisien dengan analisis video yang canggih. Itu teman-teman. Wow, luar biasa ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini perlindungan berlapis secara default katanya. Ini ada alat penerapan nih. Kelola cadangan dan kata sandi ya, dan terapkan praktik terbaik dengan panel kontrol StreamVault. Artinya nanti di platformnya itu ada pengaturan khusus lah untuk keamanan kita, untuk kelola daripada akun kita nantinya begitu ya. Kemudian ini ada alat pengerasan. Amankan unit di lapangan dengan cepat dari kerentanan baru menggunakan alat tunjuk. Nah, ini jadi alat tunjuk itu artinya ada yang tadi saya bilang. Jadi nanti di platformnya itu mungkin kalau nggak salah sih katanya ada satu tombol yang mempermudah kita ketika ada apa-apa itu pakai tombol itu. Ini ya namanya teknologi kan, gitu loh. Nah, di sini juga ada antivirus pembelajaran mesin. Wow. Kemudian ada penyimpanan dan pencadangan lokal itu terenskripsi, teman-teman. Waduh, mantap. Kemudian 200 lebih pengaturan keamanan yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Nah, apa tuh keamanan yang sudah dikonfigurasi? Ini contoh, diantaranya dikasih ada 5 contoh nih. Objek kebijakan grup khusus, konfigurasi registry, ya, atur firewall, window, EVNet BIOS ya, kemudian paksa pemilihan kata sandi khusus, status pembaruan Windows terverifikasi kalau memang itu di Windows di di Node ya. Kemudian di sini ada alat pemeliharaan ya, alat pemeliharaan tadi ya menggunakan satu klik satu button ya, kita tinggal klik itu aja maka otomatis nanti dia akan memelihara dengan di StreamVault, maintenance-nya StreamVault itu. Kemudian ada keamanan berlapis, enskripsi video, metadata, dan komunikasi antar perangkat atau server dan klien. Wow. Oke, kemudian terapkan dan pelihara sistem Anda dengan mudah. Nah, ini artinya penawaran kepada core team dari StreamVault. Jadi dia lebih kepada bagaimana untuk ya bukan hanya core team. Kalau StreamVault ini kalau memang dia niatnya mungkin perusahaan yang lain atau bukan Pi Network yang lain jenisnya misalkan, atau contoh lah misalkan pabrik apa atau perusahaan apa, PT apa di Indonesia hanya satu PT saja menggunakan ini misalkan. Ya ini penawaran seperti ini, ada mengotomatiskan pemantauan dan pemeliharaan kesehatan sistem, kemudian konfigurasikan dan buat cadangan sistem Anda, kemudian merampingkan pemeliharaan sistem. Jadi pemeliharaan sistem lebih ramping, lebih sederhana. Ya ini kesukaan Nicholas lah. Artinya sederhana, simpel, nggak ribet, tapi bener-bener aman gitu. Dan nyaman, mudah digunakan oleh masyarakat. Itu kan intinya. Nah, tapi tingkat keamanan ini, makanya kalau untuk dunia digital bukan hanya masalah urusan akun,
ngetik aja udah bisa, ketikan aja bisa buat bahan peretasan. Kemudian video juga sama, apalagi video, kemudian apa, kiriman file atau apalah segala macam. Nah sekarang kan banyak di WA tuh katanya kalau ada gambar ini jangan diklik, padahal bukan link tapi gambar. Kemudian bukan gambar, apa sih, kayak tombol gitu, tombol ignore atau apalah, itu jangan diklik katanya, justru malah nanti masuk dan terenskripsi data kita, terbaca data kita, data handphone kita. Jadi banyak ya, sekarang kan makin canggih teman-teman gitu ya. Jadi ya StreamVault ini teruji oleh Kortim, artinya buat hal-hal semacam itu gitu ya. Oke, saya rasa itu aja yang dapat saya sampaikan teman-teman ya. Itu hanya gambaran saja ya, gambaran apa yang apa saya pahami, saya seringkan ke teman-teman. Barangkali ada gambaran setidaknya. Jadi nanti ada platform ya StreamVault ini. Kalau untuk sekarang kan belum, karena konstruksinya sekarang masih base, masih dasar, yang memang nanti ada satu apa namanya, satu platform yang mungkin kita bisa akses di P-browser ini nanti. Ya, kedepannya itu apakah berupa hanya bisa diakses di P-browser atau mungkin nanti ada di Play Store juga ya untuk aplikasinya, atau bagaimana ya, belum ada yang tahu, saya juga belum tahu gitu ya. Ini tapi kan artinya kita pengen memahami saja. Dan yang jadi rame sekarang itu adalah masalahnya si StreamVault ini apa namanya, mendukung GCP katanya begitu ya. Memang di apa namanya, di brainstorm memang mendukung ya teman-teman, mungkin banyak share di media ya, mendukung GCP. Nah tapi itu baru salah satu ya, belum secara global. Salah satu di bidang apa yang saya lihat tadi, ada di bidang ads ya, periklanan, itu mendukung GCP memang. Kemudian apalagi ya, artinya ketika memang barometer daripada StreamVault ini harganya di situ, berarti kan Kortim tahu, nggak mungkin nggak tahu gitu loh. Jadi apakah itu masalah? Oh tidak, kan nggak ada perkara dari Kortim juga ya. Mau berapapun, mau sejuta kek, $1 juta, artinya mau berapa kek, terserah kan gitu. Memang bebas-bebas saja. Ini baik adanya gitu teman-teman ya, buat kita sebagai pengguna. Ya itu aja paling lah, gitu aja ya teman-teman. Nanti next yang lain kita sambung ya, mudah-mudahan ke depan semakin cepat lagi ya, bagi yang biasa memvalidasi on terus ya. Oke lah, oke teman-teman, itu aja. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, mudah-mudahan bermanfaat bagi-bagi informasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.